Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Selamat malam kawan-kawan di acara diskusi pada malam hari ini di kegiatan diskusi rutin kita ya di ruang pasca kolonialisme, utamanya pada seri ke-8 ini dengan tema mimikri. Dan tentunya saya selalu berharap dan berdoa semoga kita senantiasa dalam kondisi yang sehat sehingga bisa menjalankan aktivitas bagaimana mestinya, dan juga tak lupa kita bisa melaksanakan ya, apa yang menjadi kewajiban kita untuk senantiasa mengembangkan keilmuan dan juga kegiatan-kegiatan akademik lainnya. Baik, untuk malam hari ini kita akan membahas masalah mimikri. Senak kita akan merefleksikan sebenarnya mimikri itu sendiri mungkin lebih sederhana ketika kita melihat kehidupan dari hewan. Mungkin ketika kita melihat adanya hewan seperti eh, hewan-hewan melata yang ada yang menempel di pohon, sebut saja bunglon kurang lebih seperti itu. Kemudian dia akan menyesuaikan dengan warna tempatnya. Nah, mungkin ketika kita pernah membaca teori-teori biologi seperti itu akan sedikit menghantarkan persepsi kita bagaimana kita memahami mimikri itu sendiri. Ya, jadi mungkin ketika kita membaca mimikri dari segi sains dan juga nanti yang akan diterangkan oleh Pak Doni tentang konsep mimikri dalam kajian pasca kolonial tentu akan berbeda. Ketika kita melihat mimikri dalam konteks sains misalnya, apakah bunglon ini menjadi warnanya menjadi sama dengan tempat di mana ia bersembunyi? Apakah karena dia ingin menjadi tempat tersebut? Tentu tidak. Pasti ada tujuan-tujuan tertentu bagi bunglon menyesuaikan tempatnya sehingga ia dalam tanda kutip merasa aman, mendapatkan perlindungan dari bahaya-bahaya yang mungkin mengancam dirinya sendiri. Lantas bagaimana dengan mimikri dalam konsep pasca kolonial? Apakah sama adanya sebuah penyamaran dari kelompok-kelompok tertentu, penyesuaian terhadap budaya, ataukah ada konsep-konsep yang lain? Pada malam hari ini akan kita bahas bersama dengan Pak Doni. Selamat malam, Pak Doni. Halo Rohim dan teman-teman, selamat malam. Baik, kurang lebih selama 1 jam ke depan kita akan berdiskusi tentang mimikri. Dan mau tidak mau kita juga harus bersinggungan dengan pemikiran dari Homi Bhabha tentu saja tentang konsep-konsep dasar mimikri yang mungkin nanti ada sedikit percabangannya dengan hibriditas, ambivalensi juga. Monggo kepada Pak Doni, waktu sepenuhnya kami persilakan. Oke, terima kasih Rohim. Selamat malam kawan-kawan sekalian. Semoga selalu sehat dan semangat ya dalam belajar, diberikan kelancaran dalam semua aktivitas. Oke. Ya, dalam diskusi malam hari ini dengan topik mimikri ya seperti tadi diberikan pengantar dengan sangat baik oleh Rohim, kita akan mendiskusikan tentang konsep-konsep kunci saya rasa yang dicetuskan oleh Homi Bhabha namanya. Jadi dalam pemikiran pasca kolonial terkenal ada 3 orang yang memang menjadi pemikir kunci ya. Sekalipun ada juga ya orang-orang yang menyampaikan teori-teorinya secara khusus gitu terkait dengan 99 teori pasca kolonial, namun
Umi Baba saya rasa adalah pemikir utama dari pasca kolonial, setidaknya generasi awal gitu ya. Di samping Edward Said dan juga Gayatri Spivak. Nah, dua tokoh yang lain atau selain Baba dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita kupas, saya rasa kita singgung pemikirannya. Bagi kawan-kawan yang mungkin belum mengikuti atau ingin menyimak ulang diskusinya, silahkan menonton kembali di kanal YouTube Kafeina Institute ya Mas Rokim ya. Oke. Termasuk nanti rekaman diskusi ini juga akan diunggah di channel YouTube yang sama. Jadi jangan lupa untuk subscribe. Oke. Nah, teman-teman sekalian, memang pembacaan saya nanti Mas Rokim dan teman-teman bisa menambahkannya. Kita bisa saling berdiskusi terkait dengan materi ini. Pembacaan saya, jadi saya memang ini menjelang akhir tahun memang kesibukan khas dosen itu sangat menumpuk ya. Jadi bisa dibilang memang pekerjaannya menumpuk di semester ganjil biasanya di tengah tahun ke belakang jalannya. Jadi sangat banyak pekerjaan administratif dan berbagai macam kegiatan di luar kampus. Jadi sebenarnya saya sempat baru membuat materi di beberapa waktu tadi ya. Nah, pembacaan ini saya sandarkan pada salah satunya ya, atau terutama artikel Baba yang saya kira menjadi banyak perbincangan di kalangan para pemikir dan pengkaji pasca kolonial ya. Teori atau artikel ini sering dikutip untuk kajian-kajian sastra, terutama kajian kebudayaan dan seni ya. Saya rasa ini adalah artikel yang sebenarnya nggak panjang, hanya beberapa halaman. Namun dari sini pun kita bisa memotret konsep-konsep inti dari Baba tentang apa itu mimikri. Nah, artikel ini bisa di-download secara daring atau online. Jadi silakan teman-teman yang ingin membaca dan mendalaminya. Oke. Nah, kawan-kawan sekalian, memang sesuai dengan judulnya ya. Jadi Baba memang atau di dalam artikel ini terbit di salah satu special issue di salah satu jurnal terkenal saya rasa. Jadi spesial isunya adalah psikoanalisis. Maka artikel Baba itu pun saya rasa mengandung konsep-konsep kunci terkait mimikri yang sebenarnya sangat sangat pendekatannya sangat psikoanalisis begitu, termasuk apa sih mimikri itu. Jadi memang menurut saya itu lebih condong ke psikoanalisisnya Sigmund Freud gitu kira-kira kawan-kawannya. Jadi di samping Baba memang menurut beberapa pemikir itu juga terpengaruhi oleh pemikiran-pemikiran poststrukturalisme, misalnya seperti kalau boleh menyebut nama, beberapa di antaranya adalah pemikiran dari Derrida dan Foucault misalnya ya. Jadi para pemikir poststrukturalis kita tahu memang berupaya untuk mendobrak tatanan-tatanan normal strukturalisme katakanlah yang memang sangat sangat bisa dikatakan final gitu ya, sangat strukturalis. Nah, Baba ada dalam barisan pasca strukturalisme itu ya. Baba dalam banyak hal saya rasa juga mengamini apa yang disampaikan oleh Derrida dan Foucault. Yang dengan demikian ia mengembangkan teori tersendiri dalam konteks pasca kolonial itu dekat kepada psikoanalisisnya Sigmund Freud. Nah, salah satu konteks misalnya bukti dari apa sih mimikri itu kok bisa disebut dekat dengan psikoanalisisnya Sigmund Freud. Jadi misalnya satu konteks Baba menyebutkan bahwa kolonialisme itu ya baik orang yang menjajah atau yang terjajah itu sama-sama memiliki semacam kesenangan atau kebanggaan secara psikologis ya. Jadi yang menjajah itu senang terhadap perilakunya menjadi seorang penjajah kalau berhasil menjalani ya, menguasai misalnya ya.
hal dia teritorial, menguasai kebudayaan misalnya dan seterusnya. Itu. Nah, bagi masyarakat terjajah pun demikian. Jadi secara psikologis mereka akan bangga ketika misalnya mereka mampu menjadi bagian, mereka mampu bersanding dengan penjajahnya. Nah, di situ konsep Baba saya rasa menarik sebagai pembuka wacana kita ya. Jadi ada kebanggaan-kebanggaan tertentu menurut Baba antara orang yang menjajah ya dengan orang yang terjajah. Yang terjajah pun akan bangga kalau dia bisa bersanding dengan orang yang menjajah dia ya. Dalam konteks Jawa saya rasa kita akan mengetahui hal itu ya. Banyak cerita kita dapatkan dari buku-buku soal sejarah kolonial ya di Jawa, di Hindia Belanda misalnya. Pak Peter Carey saya rasa dengan sangat baik menggambarkan tentang bagaimana satu konteks ya misalnya invasi Inggris ke Jawa yang sebenarnya sangat singkat, hanya beberapa tahun, sekitar 11 ya mulai Mas Rokim ya kalau tidak salah ya. Sampai sekitar 15 atau 16 saya rasa ya. Hanya beberapa tahun namun efek dari kolonialisme Inggris, itu sangat demikian hebat ya karena tangan besi Raffles yang demikian kuat dan demikian kejam, maka dia bisa melakukan banyak hal, termasuk menjarah naskah ya misalnya dari keraton, dari pusat-pusat kebudayaan di Jawa pada masa itu, ya, termasuk dia pergi dengan para anak buahnya ke berbagai pelosok di wilayah untuk menjarah naskah, dia kapalkan ke Eropa pada masa itu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang ingin saya katakan adalah dalam masa invasi Inggris ke Jawa yang demikian singkat itu, kolonialisme Inggris pun menjadi semacam pemikat tersendiri bagi masyarakat terjajah. Ya. Jadi masyarakat terjajah pun merasa akan bangga ketika misalnya para priai dan para bangsawan Jawa itu diberikan pakaian misalnya yang mirip-mirip dengan pakaian para penjajahnya misalnya. Ya, itu misalnya. Jadi yang mirip dengan pakaian khas kebangsaan para kolonial itu dengan strata tertentu ya dengan sepatu yang demikian tinggi sehingga mereka tidak bisa duduk di bawah di lantai misalnya sehingga hal itu memungkinkan mereka harus duduk di kursi yang dengan demikian lebih tinggi dari para kaum pribumi misalnya. Nah, para kaum pribumi yang memakai berbagai ornamen itu ya berbagai baju maksud saya dan berbagai perlengkapannya itu pun merasa bangga ya merasa bangga kalau mereka bisa mengenakan dan ada di posisi itu. Satu konteks kecil saya rasa yang memang menunjukkan bahwa pemikiran Baba ini menarik juga ya di satu sisi dan membuka pemikiran dan wawasan kita. Memang ada ambivalensi tentu saja ya ada semacam di satu sisi kita merasa sebagai makhluk dan orang-orang yang terjajah, kita di bawah kolonialisme sejak zaman VOC di awal abad ke-17 sampai ya awal abad ke-20 misalnya. Namun kita juga di sisi yang lain sekali lagi mengagumi mereka kan gitu ya konsep kuncinya. Jadi kita benci mereka, tapi juga di satu sisi kita bangga karena berbagai macam hal, karena berbagai macam alasan. Kita melihat kolonial memiliki ilmu pengetahuan, memiliki sarana dan prasarana yang demikian kokoh, memiliki atau berpostur tubuh yang lebih tinggi, lebih putih, lebih mancung misalnya dan seterusnya. Jadi kaum pribumi merasa atau kaum terjajah merasa lebih inferior kemudian dan seterusnya. Jadi sekali lagi di awal dalam pembukaan artikelnya salah satu konsep kunci dari Baba adalah mimikri itu dekat kepada konsep-konsep psikoanalisisnya Freud. Gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya rekan-rekan bahwa
hibriditas itu sesungguhnya apa sih kan gitu ya. Jadi menurut Jung itu salah satu juga saya rasa pemikir pemikir kunci dalam teori psikoanalisis ya teman-teman ya. Jadi Jung itu mengungkapkan bahwa hibriditas itu bisa terjadi karena adanya kombinasi antara dua budaya yang dimodifikasi untuk menghasilkan apa yang disebut sebagai budaya baru tentu saja ya. Jadi pertemuan yang saya kira merujuk antara dua budaya atau lebih dalam satu ruang lingkup kultural itulah menjadi konsep salah satu konsep inti dari apa yang kita bahas pada malam hari ini. Nah, tentu saja hibriditas itu memiliki tujuan ya rekan-rekan dalam melakukan semacam strategi kalau boleh dibilang pencampuran budaya. Namun kebanyakan hibriditas memang diselingi oleh kegiatan-kegiatan yang bersifat negosiatif rekan-rekan. Negosiatif itu berarti ada semacam modifikasi dari kebudayaan yang datang terhadap kebudayaan yang sudah ada di situ misalnya ya. Nah, salah satu contoh tadi kita bahas panjang lebar misalnya konteksnya adalah kolonialisme yang terjadi di Hindia Belanda pada masa sejak awal abad ke-17 misalnya. Nah, dalam konteks yang lebih kontemporer misalnya, kita coba untuk sederhanakan perbincangan ini misalnya ya, dalam lingkup yang lebih kontemporer misalnya ya, budaya hibrid ya, atau dalam kamus sepertinya diartikan atau diistilahkan sebagai bukan hibrid ya, tapi hibrida sepertinya kalau menurut KBBI ya. Sudah diserap, hybrid itu sudah diserap menjadi hibrida. Nah, budaya hibrida itu saya rasa marak dipakai juga dalam gaya hidup kita sehari-hari ya misalnya. Kita bisa tengoklah misalnya soal bagaimana gaya hidup hibrida itu meliputi keseharian kita dalam konteks yang kontemporer dan populer sekarang. Bahasa misalnya ya, kita bisa melihat itu di media sosial, di dalam percakapan kita sehari-hari. Misalnya kita memproduksi itu setiap hari, mungkin bisa disebut kalau mengutip Ivan Lanin, seorang pemikir bahasa, kita memproduksinya setiap waktu ya. Entah itu apakah kita bisa disebut memproduksi kesalahan-kesalahan berbahasa, tapi faktanya pun demikian ya. Kalau itu bisa disebut sebagai kesalahan berbahasa. Jadi kita memproduksi kesalahan berbahasa itu setiap waktu karena terus-menerus mencampur adukan berbagai macam istilah, berbagai macam ungkapan misalnya dan seterusnya. Atau mungkin ya tentu saja terpengaruh dengan konteks misalnya pendidikan ya, pendidikan. Jadi semakin nanti saya juga akan memasukkan konteks misalnya salah satu buku yang direkomendasikan oleh Rohim yang nantinya pada beberapa pertemuan mendatang akan dibahas oleh Rohim. Ada hal yang menarik bahwa memang salah satu penyebab, kalaulah boleh disebut penyebab dari hibriditas adalah pendidikan itu sendiri ya Rohim. Jadi dengan demikian budaya barat yang terinjekkan ke dalam dunia pendidikan itu ya semakin mendesak kebudayaan-kebudayaan yang lain. Itu harus diakui ya. Teori dan pendekatan yang selama ini kita gunakan dalam penelitian bahasa, sastra, budaya dari mana kalau nggak dari sana ya, dari barat munculnya. Ya, tentu saja ya mungkin ada satu dua pemikiran yang bisa kita justifikasi sebagai sebuah teori, pendekatan, metode khas lokal milik Nusantara, milik Indonesia. Tetapi kalau nggak digunakan juga oleh para pemikir kita dari Indonesia, tidak kita gunakan teori-teori itu, maka tentu saja akan dipandang sebelah mata sekali lagi ya. Jadi dalam konteks ini sekali lagi pendidikan menjadi salah satu kalau boleh disebut dalam tanda petik penyebab dari faktor hibriditas itu sendiri pada akhirnya ya. Nah, namun demikian perlu kita curigai juga ya, perlu kita waspadai juga bahwa memang perpaduan budaya saya rasa menyebabkan tumpang tindih yang sekali lagi signifikan rekan-rekan. Misalnya selain gaya
gaya berbahasa, gaya apalah yang lebih visual, yang lebih kita minati, gaya berbusana misalnya ya. Jadi saya sampai kebingungan untuk di zaman sekarang ini, Mas Rokim dan Niko ya, untuk mengenali teman-teman Anda, terutama yang mahasiswi itu. Kenapa? Karena memang gaya dandanannya begitu sama semua ya, sama semua gitu. Mulai dari warna-warna ya pakaiannya, celananya, sepatunya, ya misalnya dan seterusnya. Itu salah satu fenomena kultural saya rasa, fenomena budaya populer yang demikian masif, ya sekalipun dikombinasikan dengan kita sudah punya apa sih, gitu kan? Ya, kita sudah memiliki apa, maka ada unsur-unsur ya mimikri itu sendiri. Jadi menciptakan semacam negosiasi kultural gitu. Jadi Barat sebenarnya tidak 100% diserap, tetapi dinegosiasikan dengan apa yang sudah kita punya. Nah, itu konsep-konsep beberapa di antaranya konsep inti dari hibriditas itu sendiri. Nah, berikutnya memang ya hibriditas itu ya dalam konteks yang lebih lebih populer saya rasa. Kemudian memang efek-efek dari penjajahan dalam konteks ini adalah kedatangan kolonial misalnya bisa kita sebut sebagai dalam tanda petik biang keladinya ya, karena sering kita bahas kolonialisme demikian panjang berabad-abad, pembentukan suatu budaya baru saya rasa merupakan gejala hibriditas yang merupakan pencampuran dengan budaya penjajah tentu saja ya rekan-rekan. Maka sebab itu dapat disebut sebagai hibriditas karena memang kolonialisme yang demikian panjang sengaja datang ke masyarakat kita, tidak hanya dalam bentuk penguasaan wilayah sekali lagi, tetapi juga penguasaan budaya, penguasaan pikiran, penguasaan dalam bentuk yang lain, ya, termasuk salah satunya ditransmisikan melalui sekali lagi pendidikan itu sendiri yang tadi saya bilang, ya. Oke, saya rasa sampai sekarang pun praktik-praktik itu pencampur adukan ya pengaguman terhadap kolonialisme itu masih masih saja terjadi misalnya rekan-rekan. Saya pernah diskusi dengan kawan-kawan sejarawan di Kota Semarang misalnya. Saya perlu cerita sedikit ya soal kenapa sih warisan atau tinggalan kolonial itu disebut sebagai apa namanya warisan sejarah gitu kan. Ini hal yang menarik yang bisa kita diskusikan teman-teman. Di Kota Semarang misalnya ada beberapa situs situs warisan kolonial ya. Kota Lama, Lawang Sewu misalnya ya. Nah, itu kan warisan kolonial. Warisan kolonial tetapi kita kagumi terus-menerus gitu. Nah, saya mempertanyakan itu sempat ramai dulu waktu diskusi sejarah dengan teman-teman pegiat sejarah di Kota Semarang ya. Padahal kalau kita tengok di negara-negara maju itu Jepang itu misalnya ya, kolonialismenya jejak-jejaknya demikian dihancurkan ya, atau di negara-negara maju yang lain karena memang mereka nggak ingin ya apa namanya mengagumi dalam tanda petik ya budaya kolonial itu gitu. Bahkan di salah satu event acara di Kota Semarang ada salah satu acara yang memperingati datangnya kalau tidak salah Belanda ya atau Prancis gitu loh ke Hindia Belanda pada masa itu diperingati setiap tahun ada semacam perayaan pasar malam gitu selama beberapa hari itu difasilitasi oleh pemerintah kota loh kan itu kan menunjukkan ya rekan-rekan paradoks tersendiri. Lewong kita ini sudah dijajah berabad-abad, kita merasakan demikian kejam dan apa namanya menyengsarakannya kolonialisme. Mereka sudah pergi, kita sudah merdeka, tetapi kita terus merawat ingatan itu, mengagumi bangunan-bangunannya yang konon lebih bisa bertahan ratusan tahun, ya, yang konon dibuat dengan sistem yang sudah maju pada masa itu dan seterusnya itu ya kawan-kawan. Jadi ada semacam kekaguman sekali lagi bahwa sebagai masyarakat terjajah kita mengagumi juga penjajah. Ya.
Nah, memang hal itu saya rasa memang menimbulkan paradoks-paradoks tersendiri ya, rekan-rekan. Oke, teori hibriditas, rekan-rekan, memang um, konteksnya bisa kita terapkan pada kajian pasca kolonial. Tentu saja sudah sangat banyak kajian-kajian, jurnal-jurnal yang menyinggung itu, termasuk di dalam karya sastra, termasuk di dalam karya sastra Jawa. Rekan-rekan bisa melihat itu, terutama dikaitkan ya beberapa novel di awal-awal kemerdekaan itu dikaji menggunakan hibriditas dan memang sangat tepat saya rasa. Salah satunya novel Kirti Junjung Derajat ya, Mas Rokim ya. Mungkin rekan-rekan pernah membacanya. Kalau belum silahkan membaca. Itu terbitan Balai Bahasa yang menarik juga didiskusikan lebih jauh ya. Jadi Kirti Junjung Derajat itu um, isinya memang salah satu tokohnya itu mengagumi kolonialisme. Di situ menarik, mengagumi kolonialisme, menganggap memang terang-terangan gitu ya, boleh saya katakan tokohnya itu terang-terangan mengagumi karena disebutkan mereka lebih berpendidikan misalnya ya, mereka lebih maju dan seterusnya dan seterusnya. Di dalam novel itu terlepas dari memang Balai Bahasa kan tugasnya pada masa kolonial memang mentransmisikan bacaan-bacaan yang dianggap sesuai dengan misi-misi kolonialisme tentu saja ya. Itu Balai Bahasa. Di luar dari misi itu, tapi novel Kirtin Junjung Derajat saya rasa sebagai novel berbahasa Jawa menarik untuk kita kaji dalam konteks mimikri itu sendiri. Oke. Memang adanya teori hibriditas itu rekan-rekan menunjukkan bahwa dengan gabungan dua budaya itu kita sebagai warga yang pernah terjajah, ya, warga pribumi, berupaya untuk berpegang teguh di satu sisi pada budaya kita sendiri, tetapi di sisi yang lain kita mengalami apa yang kita sebut sebagai ya gempuran kebudayaan kolonial itu tadi ya, melalui berbagai macam transmisi. Salah satunya adalah bacaan, tentu saja melalui pendidikan dan seterusnya. Oke. Nah, sikap hybrid ya rekan-rekan, apa yang saya sebut sebagai sikap hybrid itu dalam konteks kolonialisme di Indonesia, kalau boleh saya sederhanakan, disebabkan oleh dua hal rekan-rekan. Pertama, memang pengaruh dari kehadiran kolonial dalam ruang sosial kita. Jadi kehadiran kolonial tidak dapat mereka hindari atau kita hindari dan hanya bisa ya ditolak dengan jalan mimikri atau meniru. Nah, ini paradoks juga rekan-rekannya. Tadi di awal saya katakan memang nggak punya jalan lain kecuali kita merasa ingin menjadi masyarakat negara yang maju, tapi di sisi yang lain kemajuan dan keberadaban itu yang menentukan siapa? Ya mereka tentu saja. Ya, kemajuan teknologi itu yang menentukan siapa? Mereka. Globalisasi, kapitalisme dan seterusnya. Dari mana asalnya? Ya dari sana kan gitu ya rekan-rekannya. Nah itu paradoks-paradoks yang sekali lagi memang um, disebut mimikri salah satunya. Konsep kuncinya kan semacam itu. Jadi usaha kita untuk berlomba-lomba menjadi bagian dari masyarakat global, berlomba-lomba untuk menjadi masyarakat yang misalnya berpenghasilan memadai untuk hidup misalnya ya. Kita tidak bisa lepas dari hal itu, kita tidak bisa lepas sekarang dari kapitalisme misalnya dan seterusnya, yang ukuran-ukurannya memang sekali lagi ditentukan oleh dunia barat gitu ya. Oke. Jadi peniruan yang dilakukan oleh tokoh pribumi dalam hal ini kita semua berawal dari bentuk penolakan hubungan kekuasaan kolonial. Tokoh pribumi tentu saja dalam konteks novel ya yang tadi saya ceritakan memang um, pada mula-mulanya memang sebuah penolakan, namun pada akhirnya ya hibriditas juga ya, kita memodifikasinya, kita berupaya untuk mengagumi mereka dan menurut Baba memang menghasilkan sebuah bentuk yang baru. Oke. Kemudian yang kedua rekan-rekan disebabkan oleh percampuran kebudayaan antara kaum pribumi dan bangsa Eropa. Ya, kenapa Eropa? Tentu saja di awal-awal diskusi pada pertemuan awal, Eropa memang terkenal sebagai bangsa penjajah. Semua belahan bumi, semua negara di bumi ini
80% lebih pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Yang dengan demikian pemikiran-pemikiran Eropa itu selalu menancap dengan kuat di benak hampir semua masyarakat dunia. Sekali lagi ya. Jadi kemajuan dan keberadaban dan seterusnya ukurannya dari sana, ya, dari Eropa itu sendiri. Satu buku yang menarik rekan-rekan ya, memang ada satu buku yang bisa juga kita diskusikan pada pertemuan-pertemuan mendatang. Salah satunya menuliskan ya tentang mitos pribumi yang malas. Nah, ini menarik juga Rokim untuk didiskusikan lebih jauh ya. Jadi buku itu menceritakan tentang kolonial atau penjajah pada masa Hindia Belanda itu menganggap kita kurang beradab. Ya, kita sebagai warga pribumi kurang beradab karena tidak bisa diajak untuk disiplin misalnya. Disiplin itu bagaimana? Disiplin itu ya bekerja sesuai dengan waktunya, ya berarti pagi sampai sore bekerja dan seterusnya. Tapi mereka tidak tahu atau lupa bahwa memang kebudayaan atau masyarakat yang berasal dari kebudayaan agraris itu berbeda dengan masyarakat yang berasal dari negara-negara industrial, ya, yang pekerjaannya itu berbasis pada jam dan waktu kerja misalnya. Itu, jadi buku itu melakukan semacam telaah-telaah secara komprehensif, dokumen-dokumen sejarah gitu terkait dengan doktrin, ya, semacam doktrin atau ungkapan yang umum atau lazim diterapkan kepada warga pribumi bahwa pribumi itu malas misalnya ya. Nah, dari situ ditelusuri kenapa kok dibilang malas, karena memang nggak bisa menuruti apa jam kerja yang diterapkan dalam budaya industri misalnya. Kalau industri ya yang berkembang di Eropa sejak zaman dulu kala memang berbasis pada jam kerja, sedangkan di Hindia Belanda atau di Nusantara itu ya masyarakatnya masyarakat agraris, mayoritas menjadi petani yang tidak terikat pada waktu kerja misalnya dan seterusnya. Oke. Nah, hal itu ditandai dengan pengenyaman pendidikan Eropa yang ditempuh oleh sebagian kaum pribumi, rekan-rekan ya. Jadi buku yang pada beberapa pertemuan mendatang akan dibahas oleh Rokim, judulnya Nasionalisme Jawa di Era Modern. Itu menarik juga. Lebih kurang saya masukkan konteksnya di sini ya. Mungkin saya singgung sedikit ya. Spill sedikit lah. Oke. Jadi pengenyaman pendidikan Eropa memang sangat menarik konteksnya ya. Di awal abad ke-20 ya, akhir tahun 1800-an, awal 1900-an itu menjadi semacam titik awal dari warga pribumi yang mulai banyak yang terdidik itu ya Rokim ya. Dan itu banyak berpengaruh terhadap pergerakan-pergerakan Indonesia di masa-masa kemudian yang muaranya adalah kemerdekaan pada 1945. Nah, memang mungkin buku yang berjudul Nasionalisme Jawa di Era Modern itu ingin mengatakan begini, ingin mengatakan bahwa pendidikan itu salah satunya manfaatnya adalah menjadikan warga atau semua orang menjadi lebih tercerahkan gitu ya. Tercerahkan itu ya berarti lebih berpikiran maju ya, lebih bisa berpikiran secara konstruktif, mengidentifikasi permasalahan dan seterusnya. Yang lebih kurang itu menjadi semacam pembenaran juga terhadap praktik kolonialisme. Nah, di situ ya. Jadi secara tidak langsung buku yang akan dibahas oleh Rokim itu pada beberapa pertemuan mendatang itu ingin bicara itu juga sebenarnya secara makro ya, makronya semacam itu. Jadi mungkin kalau nggak ada kolonialisme, nah di situ secara tidak langsung ingin bicara gitu. Kalau nggak ada kolonialisme, nggak ada penjajah, maka Hindia Belanda ini mau jadi apa gitu ya. Seorang kawan saya ya di jurusan, kawan muda alumni UI Universitas Indonesia itu bahkan dengan terang-terangan bicara begini,
kalau nggak ada kolonialisme, nggak ada penjajahan, mungkin kita masih menerapkan hukum yang sangat primitif, gitu. Nyolong itu ketok tangannya, gitu. Konangan kan bisa dipenggal lehernya, gitu. Itu praktik-praktik yang lazim dilakukan pada zaman kerajaan zaman dulu, ya. Pada zaman perang, ya, zaman ya mungkin abad ke-17 18, itu sangat lazim hal itu, perang-perang antar antar apa ya? Antar kerajaan satu dengan kerajaan yang lain. Itu perang itu belum marem kalau sudah menang, tetapi pimpinan rombongan lawan yang kalah itu kepalanya belum dipenggal, ya, kepalanya belum ditancapkan di atas bambu dan diarak misalnya, ya, keliling kota atau sebuah wilayah misalnya, belum merasa marem kalau semua prajurit yang kalah itu misalnya kemaluannya dipotongi gitu ya, atau kepalanya dipenggal juga dan kepalanya itu ditancapkan di sepanjang jalan. Silakan baca buku Pak Riklefs, ya, almarhum MC Riklefs, tentang Samber Nyowo. Di dalamnya sangat kental praktik-praktik semacam itu. Hal yang mungkin bisa kita sebut sebagai praktik yang primitif mungkin, ya, karena sangat primordial, saling membunuh dan seterusnya. Nah, maka tidak heran kalau seorang teman saya itu mengatakan seperti itu. Jadi kalau nggak ada Belanda yang menjajah, kira-kira Indonesia ini mungkin masih akan menerapkan hukum seperti itu. Gitu. Saya mendengar itu merasa ingin memberikan perlawanan gitu ya. Mosok sih kan itu. Tapi di sisi lain mungkin ada benarnya juga pada akhirnya, ya. Sekali lagi, salah satu konteksnya yang ingin saya katakan, yang sedang kita bicarakan adalah percampuran budaya, ya, budaya yang mungkin lebih superior, yang lebih maju itu ditransmisikan, sekali lagi disampaikan melalui pendidikan, rekan-rekannya, melalui pendidikan menjadi lebih beradab, ya, lebih bisa melihat sesuatu permasalahan secara lebih konstruktif. Kita cari apa? Kita runut permasalahannya, kita cari solusinya, misalnya berpikiran lebih maju. Nah, supaya bisa ke situ, maka orang itu harus berpendidikan. Gitu. Pendidikan itu dari mana? Dari sana, dari Eropa asalnya, ya, dan seterusnya. Nah, pada akhir abad ke-19 dan awal abad 20, tahun 1900-an, semakin banyak sekali lagi warga pribumi yang apa namanya mengenyam pendidikan. Salah satu orang atau salah satu apa namanya pejabat yang pada masa itu terus-menerus mendorong warga pribumi untuk sekolah di Belanda. Silakan Anda cari, namanya tokohnya Snok Gurgonje, ya, Gurgons bacanya. Jadi beliau adalah seorang kolonialis sejati, seorang penjajah sejati, tetapi setelah balik ke Belanda pada sekitar 1800 sekian ya mungkin ya, dia berubah pikiran, ya, dia berubah pikiran. Ada, ini menarik juga untuk kita diskusikan lebih jauh, ya. Jadi Pak Senop itu beliau memang seorang kolonialis, seorang penjajah, ya, dari Belanda, menjajah kita pada masa itu. Tetapi setelah pulang ke Belanda, dia mengajak semakin banyak orang India Belanda, warga pribumi, untuk sekolah ke Belanda. Dia mensponsori mereka, dia mendidik mereka, mengkuliahi mereka dan seterusnya. Pak Senok ini justru kemudian menjadi orang yang sangat getol untuk ingin mengakhiri kolonialisme di Hindia Belanda, gitu ya, di Indonesia. Karena menurut dia, jadi dia bilang begini, Pak Senok ini menarik juga. Karena menurut dia, orang di Hindia Belanda, ya, di Indonesia itu sudah mulai mandiri, sudah bisa mengambil keputusannya sendiri. Itu itu menarik, ya, dibandingkan dengan masa sebelumnya. Nah, ukurannya bisa mandiri, bisa mengambil keputusan sendiri itu apa? Buktinya di awal tahun 1900-an itu sudah banyak pergerakan, ya. Sudah banyak apa? Ya, perkumpulan-perkumpulan ya. Sudah banyak
apa namanya, organisasi kepemudaan misalnya, dan seterusnya yang memang muaranya menginginkan Indonesia itu merdeka gitu. Ini menarik juga pemikiran Pak Sunuk ini untuk kita diskusikan lebih jauh sebenarnya ya. Oke, jadi rekan-rekan memang hibriditas itu dalam konteks kolonialisme Indonesia sekali lagi menurut saya pengaruhnya ada dua konteks ya. Yang pertama kehadiran kolonial di ruang sosial yang memang mengubah lanskap kebudayaan, pemikiran. Yang kedua disebabkan oleh percampuran kebudayaan antara kita sebagai pribumi dengan bangsa Eropa. Ya, oke. Nah, kemudian menurut Volcker dan Day ya, ada yang disebut sebagai hibriditas organik istilahnya dan juga hibriditas intensional. Ya, ini istilah yang mungkin baru kita dengar kemudian ya. Hibriditas organik itu pencampuran dari proses interaksi budaya penjajah dan terjajah yang berpadu dan dilebur menjadi bahasa pandangan dunia atau objek yang baru rekan-rekannya. Organik. Jadi organik sifatnya lebih mikro mungkin ya. Kita merasakan itu mungkin sampai sekarang. Sekali lagi di awal tadi kita bahas soal penggunaan bahasa sehari-hari, maksud Pak Doni ya. Sehari-hari itu maksudnya ya bahasa untuk komunikasi maupun bahasa di media sosial maupun bahasa yang digunakan oleh artis maupun public figure. Jadi kan bisa Anda rasakan sendiri bagaimana mereka berbahasa yang oleh istilah salah satu tokoh bahasa tadi saya katakan kita ini memproduksi kesalahan bahasa setiap hari, setiap waktu karena tidak punya semacam kebanggaan terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar misalnya dan seterusnya. Kita terus ingin memodifikasinya ya. Kita terus ingin apa namanya kalau nggak dicampur-campur kok keren gitulah kira-kira ya. Kita terus memasukkan percakapan, kemudian ada bahasa-bahasa, istilah-istilah yang setiap zaman memiliki itu ya. Sekarang masih kental saya rasa soal istilah bahasa anak Jaksel ya misalnya, anak Jakarta Selatan misalnya. Nah, itu juga sebentuk hibriditas organik kalau boleh kita katakan ya, kita identifikasi rekan-rekan. Dan itu memang mempengaruhi bagaimana generasi kita, generasi Anda sekalian, Gen Z misalnya, itu melihat atau memiliki pandangan terhadap dunia Anda sekalian ya. Dan juga objek-objek yang baru. Jadi sekali lagi tren itu memang terus berubah di setiap zaman, di setiap era berkaitan dengan budaya populer atau pop culture. Anda perlu baca soal pop culture bukunya Pak Ariel Heryanto ya. Jadi beliau menjelaskan dengan sangat baik apa itu budaya populer. Budaya populer memang intinya bukan pada kedalaman ya, tetapi pada kemasan sebenarnya. Karena kemasan itu akan selalu berganti ya, tidak akan pernah langgeng, akan selalu berubah-ubah sesuai dengan tren dan memang ada unsur-unsur ketidakkonsistenan di situ, perubahan di situ ya, ada kebosanan di situ dan seterusnya. Jadi itu dari salah satu konteks dari apa yang disebut sebagai budaya populer. Beberapa bulan lalu mungkin kita masih melantunkan lagu-lagu apa dangdut atau pop campur sari misalnya ya yang sering kita dengar dari YouTube atau dinyanyikan oleh teman-teman kita di kampus misalnya. Tetapi kalau kita mainkan atau kita nyanyikan sekarang kok rasanya sudah bosan ya misalnya. Itulah pop culture ya. Jadi intinya bukan pada kedalaman dari bentuk kebudayaan itu, tetapi formulanya ya. Formulanya selalu berubah-ubah gitu. Liriknya kan hampir bisa dipastikan topiknya selalu sama. Patah hati misalnya ya. Cinta yang tidak terjangkau misalnya ya. Jadi kemasannya selalu akan berubah-ubah ya. Tetapi formulanya selalu sama di situ ya. Jadi topiknya selalu sama, formulanya menurut Pak Ariel Heryanto itu.
formulanya selalu sama, tapi kemasannya akan selalu berubah nantinya. Ya. Oke. Kemudian disebut juga hibriditas intensional, rekan-rekan. Secara sadar mempertemukan dua suara yang bertentangan dalam suatu hubungan yang dialogis, sehingga satu suara dan membuka dalam tanda petik kedok suara yang lain. Ya. Jadi pertemuan antara kedua macam pemikiran yang lebih dialektis, ya, yang lebih bisa didialogkan antara dua konteks yang berbeda akan menemukan satu konteks yang lain atau bisa kita gunakan untuk membongkar menjadi wacana yang lain. Nah, saya rasa itu yang menjadi satu hal yang perlu kita lakukan, rekan-rekan, secara terus-menerus. Jadi memberikan atau mewacanakan hal-hal yang memiliki suara lain, rekan-rekan. Jadi bukan sekadar kita mengamini atau melakukan budaya-budaya Barat itu misalnya, ya, tapi kita memberikan wacana-wacana lain, wacana yang khas sesuai dengan konteks kita masing-masing. Satu langkah kecil yang misalnya sudah saya lakukan, rekan-rekan, beberapa hal saya ceritakan di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, dalam upaya saya untuk mengetengahkan teori lokal, teori Nusantara, itu menjadi sebentuk usaha untuk memberikan wacana yang lain, rekan-rekannya. Memberikan wacana yang tidak sekadar mengulang-ulang teori sastra yang ada, yang berasal dari Barat misalnya, tetapi saya ingin mencoba untuk menggali, ya, dan sekali lagi bisa kita elaborasi menjadi memberikan wacana yang lain untuk teori itu digunakan untuk meneliti karya sastra Jawa, bisa atau tidak sebenarnya. Saya ingin mempersoalkan itu. Nah, maksud saya adalah usaha untuk membuat itu, ya, menyuarakan wacana yang lain itu adalah usaha yang memang tidak pernah selesai, sekali lagi. Jadi sebentuk hibriditas intensional, secara sadar timur ketemu barat, maka akan ada formula baru yang bisa kita gunakan untuk membongkar sesuatu, ya, melihat celah-celah tertentu, dan mungkin dalam konteks tertentu bisa kita gunakan untuk membuat semacam produk yang baru atau mewacanakan hal-hal yang memang sesungguhnya berbeda. Oke. Nah, faktor hibriditas, rekan-rekan, tentu saja ada faktor internal dan eksternal. Jadi memang faktor hibriditas itu sering terjadi karena pengaruh eksternal dan internal, tentu saja. Terjadi karena pada saat kedatangan pihak kolonial, ya, penjajah itu mencampurkan budaya yang ada di pihak mereka dengan yang ada di pihak kita, kalau boleh dikatakan seperti itu. Nah, hibriditas dapat terjadi karena misalnya ada faktor-faktor tertentu, rekan-rekannya, faktor ekonomi misalnya, atau politik misalnya, rekan-rekannya, yang dapat mencampurkan budaya agar dapat misalnya beradaptasi, rekan-rekan. Selain itu dari faktor itu faktor yang saya rasa internal, rekan-rekannya. Faktor internal itu sendiri terjadi kemungkinan karena memang dari pihak kita, ya, pihak yang terjajah itu mendapatkan kesan semacam inovatif dalam budaya misalnya. Namun pada saat penjajahan dalam konteks kolonial misalnya, pihak penjajahlah yang mendominasi faktor hibriditas itu sendiri, rekan-rekan. Jadi tadi yang saya katakan, kita merasa perlu untuk memodifikasi, ya, memodifikasi dan mengetengahkan hal-hal yang mungkin menjadi kekhasan kita. Dalam beberapa karya sastra misalnya, novel yang pada pertemuan sebelumnya kita bahas, novel Rasina atau novel ini, rekan-rekan, ya. Saya mendapatkan novel yang menarik beberapa, ya, tahun kemarin sepertinya. Judulnya Lebih Putih Dariku, penulisnya adalah Dido Michelson. Itu memang menarik sekali, rekan-rekan. Jadi faktor penyebab terjadinya hibriditas itu memang salah satunya faktor ekonomi yang tadi saya katakan, ya, yang berarti dorongan dari luar, dan yang mengalami hibriditas itu sendiri saya rasa merupakan
justru kaum kaum penjajah di satu sisi yang sudah menetap di Hindia Belanda. Nah, di situ menariknya ya. Jadi orang Belanda itu mulai menggunakan misalnya kebudayaan kita juga. Mereka mulai menggunakan bahasa Indonesia, mulai belajar bahasa Indonesia untuk apa? Misalnya untuk tentu saja mempermudah komunikasi dengan warga pribumi. Misalnya di dalam setidaknya dua novel itu bentuk hibriditas itu sangat 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 terasa. Nah, selain itu, misalnya rekan-rekan, ya dalam beberapa konteks kita mendapatkan cerita juga dari Pak Peter Carey misalnya ya soal hibriditas orang Belanda atau orang koloni, termasuk kolonialisme Inggris misalnya, mereka menggunakan kendaraan yang kendaraan dokar misalnya ya. Jadi pada zaman dulu kala sudah ada upaya untuk mengkapitalisasi jalan yang kemudian sekarang itu bisa disebut mungkin jalan tol itu ya. Jadi mereka membuat jalannya sendiri, jalan khusus bagi apa namanya, bagi warga penjajah, bagi kolonial itu yang boleh lewat itu ya hanya mereka gitu ya. Namun kendaraan yang mereka pakai ya, mereka pakai adalah kendaraan warga pribumi. Nah, itu kan sebentuk hibriditas juga pada akhirnya rekan-rekan. Nah, di samping itu ada juga misalnya beberapa contoh kasus di dalam novel, ya, misalnya mereka di samping belajar tentang bahasa Indonesia ataupun bahasa Jawa dan menggunakan berbagai macam atribut, juga misalnya menggunakan baju dan atribut-atribut lainnya. Itu kira-kira ya rekan-rekan faktor hibriditas dari luar. Nah, kalau faktor internal saya rasa memang yang paling kentara di dalam beberapa novel konteksnya ya, kita bicara soal karya sastra misalnya, yang paling sering adalah beberapa tokoh pribumi itu menikah dengan para penjajahnya. Nah, di situ menarik rekan-rekan ya. Bisa sebenarnya menjadi salah satu bentuk kajian tersendiri pada akhirnya. Bisa kita lihat dalam beberapa novel, karena semenjak kehadiran kaum penjajah itu, kaum pribumi nyaris dianggap, saya rasa tidak tidak berdaya gitu ya, tidak ada nilainya misalnya. Termasuk dalam beberapa novel pribumi dijadikan sebagai budak misalnya. Saya kira itu juga menjadi salah satu konteks yang berkaitan dengan itu atau faktor internal itu sendiri. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya tentu saja kalau bisa kita runut ya sejalan dengan argumen yang tadi saya katakan, misalnya salah satu sebabnya tentu saja keterbelakangan pendidikan misalnya, membuat kaum pribumi dianggap jauh dari peradaban misalnya, sehingga dengan sangat buruk, dengan kasar diperlakukan seperti itu ya, dinikahi dengan apa namanya, dan dijadikan semacam, kalau di beberapa novel Pram misalnya dijadikan gundi misalnya ya, dan seterusnya, dijadikan budak misalnya, budak yang tidak dibayar tentu saja, karena konsep budak itu dibeli oleh majikannya untuk mengabdi ya sepanjang hidupnya. Oke, kira-kira itu ya rekan-rekan faktor hibriditasnya. Oke, sepertinya sudah mendekati 20-30 ini ya. Oke, begitu rekan-rekan, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Rokin. Selamat malam. Baik. Terima kasih Pak Doni atas pemaparan materinya. Ini sungguh luar biasa bagaimana kaitannya dengan mimikri yang kemudian menjurus pada masalah ambivalensi dan juga masalah hibriditas. Terkait dengan, mungkin bisa kita analogikan seperti ini. Ketika tadi saya menyebutkan adanya sebuah hewan bunglon yang menyamar dalam semak belukar atau dalam pohon, mungkin bunglon tersebut tentu tidak ingin menjadi sebuah pohon, tentu tidak ingin menjadi dahan ranting atau daun-daunan. Dia ingin menjadi dirinya sendiri, hanya saja dia terpaksa melakukan itu untuk sebuah tujuan keamanan, untuk mencari kenyamanan dalam dirinya sehingga terbebas dari rasa takut. Terkait dengan hal
kajian sastra misalnya mungkin selain tadi yang telah disebutkan Pak Doni, ada beberapa karya lain. Salah satu yang paling jelas itu adalah karya sastra perjalanan misalnya. Pernah kita bahas singgung di pertemuan awal bahwa mengapa Purwolelono itu menuliskan sastra perjalanan yang kemudian dia berjibaku berkeliling Jawa hanya untuk menuliskan karya sastra. Tentu ini bukan masalah dia ingin populer atau tidak populer, karena dalam konstruksi pemikirannya bahwa orang Jawa itu perlu melihat adanya sebuah perbedaan yang signifikan antara orang Eropa dengan gaya strukturalnya yang tertata, yang rapi, dan kemudian memiliki pola pikir yang maju ya kira, dibandingkan dengan masyarakat Jawa yang secara pemikiran lebih menekankan pada aspek tradisi sehingga untuk bergerak maju itu memiliki kesulitan. Nah, selain karya sastra Purwolelono tadi, Cariyos Lampahan Purwolelono juga ada beberapa karya lain, misalnya masuknya karya sastra Eropa ke dalam istana di Indonesia, di Nusantara misalnya, di Jawa ada Babat Napoleon, kemudian di Kerajaan Melayu ada Hikayat Napoleon misalnya. Ini juga sebuah masalah yang menarik bagaimana orang Jawa atau orang Melayu mempersepsi Napoleon itu dalam sebuah sudut pandang yang berbeda. Mungkin seandainya orang Jawa itu menuliskan kisah Napoleon ketika masa penjajahan atau masa kekuasaan Dendels, ini juga menjadi sebuah kepanjangan tangan. Oh, ternyata bahwa seiring berjalannya waktu, Napoleon yang diketahui yang menjadi atasan dari Dendels justru mah menjadi tokoh yang digencarkan dalam karya sastra pasca penjajahan Belanda Perancis di Jawa. Kita akan masuk ke seksi diskusi, teman-teman. Mungkin untuk pertanyaan atau mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan, yang ingin disampaikan, silahkan bisa mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat di Q&A atau mungkin bisa langsung raise hand kemudian menyampaikan pertanyaan atau kita menyampaikan pendapat terkait dengan masalah mimikri itu sendiri. Silakan teman-teman yang memiliki pertanyaan atau mungkin ada pendapat. Tapi sebelum kita masuk ke sesi diskusi, ada beberapa pertanyaan Pak Doni terkait dengan mimikri itu sendiri. Sebenarnya kemarin dari awal kita menyusun atau mungkin ada tema-tema mimikri semacam ini, saya teringat dengan sebuah eh, apa ya, kata mutiara atau mungkin unen-unen dalam bahasa Jawa. Misalnya ada kekudung, lulang, macan. Tentu ini 11-12 lah, mirip bagaimana orang itu menggunakan ya, mengibaratkan dia menggunakan kulit harimau itu untuk tujuan tertentu. Nah, apakah dalam konteks ini sebenarnya masyarakat Jawa atau mungkin masyarakat-masyarakat di era-era penjajahan, apakah sudah mengenal bentuk mimikri semacam itu atau mungkin oh ini ketika ada pemikiran-pemikiran pasca kolonial kemudian itu baru muncul. Oke, Rafim, terima kasih. Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya, dan juga nggak mudah juga untuk menjawabnya sebenarnya. Oke, apakah sejak zaman kolonial bentuk-bentuk mimikri itu sudah muncul? Ya, tentu saja saya kira kalau pertanyaannya sudah atau belum, bisa dibilang pertanyaannya sudah ya, Rokim ya. Tentu saja sudah, karena bentuk pengaguman dan setidaknya bentuk pengaguman dulu ya, pengaguman atau kekaguman terhadap para penjajah itu memang seperti tadi kita bahas ya, orang pribumi atau para priai dan para bangsawan yang ketika mereka dipercaya dalam posisi tertentu untuk mengenakan atribut dan baju yang setara dengan para penjajah, itu akan memiliki rasa kebanggaan yang demikian luar biasa ya.
Ketika mereka duduk bisa setara dengan para penjajahnya, mereka justru merasa memiliki kebanggaan yang demikian hebat, merasa superior karena tidak lagi duduk lesehan di bawah, misalnya, dan seterusnya. Itu sebentuk, sekali lagi, mimikri, ya, kekaguman dan kebanggaan ketika bisa menyamai mereka, ya, menyamai para penjajah. Oke. Nah, justru yang perlu kita elaborasi, menurut saya, Rokim, ya, memang dalam berbagai macam hal, termasuk salah satunya bahasa dan kebudayaan, kita perlu menelaah kembali, misalnya soal pemikiran-pemikiran, misalnya kalau kita baca Benedict Anderson, ini menarik, ya, Rokim, ya, soal kebudayaan Jawa pada masa kolonial. Baca juga bukunya Todd Jones, ya, Rokim, disertasinya budaya dan budaya dan kekuasaan di Indonesia, kalau tidak salah judulnya. Jadi menarik, misalnya Pak Anderson, Benedict Anderson itu kan mengatakan, jadi budaya Jawa itu, ringkasnya begini, ya, budaya Jawa itu sudah diambil oleh Belanda dan dikembalikan dalam bentuk yang lain. itu itu menarik argumen itu, saya rasa, ya. Jadi maka memaknai kembali Jawa yang kita yakini, yang sedang kita jalani, itu Jawa yang mana sebenarnya? Itu. Apakah ada Jawa yang murni kemudian, Rokim dan rekan-rekannya? Kalau memang bukti bukti menunjukkan semacam itu, kalau mau bukti, saya tunjukkan, ya. Kalau Anda meyakini pakaian Jawa, beskap, itu adalah murni dari produk kebudayaan Jawa, maka Anda perlu baca buku-buku Pak Peter Carey, invasi Jawa, invasi Inggris ke Jawa, dalam salah satu bab di buku eh, kekerasan kolonial di Hindia Belanda, itu diciptakan oleh yang namanya Raffles, ya, ketika dia secara serampangan dan menggunakan tangan besinya menciptakan yang namanya seragam, menciptakan yang namanya struktur birokrasi di di Jawa. Nah, itu Niko punya bukunya dipamer. Oke, ya, Niko, terima kasih. Itu, ya. Jadi ada banyak sekali bentuk-bentuk hibriditas, sekali lagi, yang mungkin pada masa sekarang kita yakini, masih kita yakini Jawa yang murni dan seterusnya. Kalau baca eh, Pak Anderson dan Todd Jones tadi, betapa sangat terang sebenarnya. Jadi budaya itu dilakukan, dimodifikasi sesuai dengan kepentingan kolonial, kan, memang. Di satu sisi mengerikan juga sebenarnya untuk mengubah watak, mengubah isi dari pikiran orang-orang pribumi, pikiran orang-orang terjajah itu, ya, Rokimnya. Jadi begitu saya rasa. Maksud saya adalah perlu kita maknai ulang, ya, tentang kemurnian kemurnian dan upaya untuk mempertahankan dalam konteks tertentu. Jadi kan banyak orang, ya, di sekitar kita, mungkin orang-orang yang secara, ya, mohon maaf, fanatik gitu, ya, untuk berupaya sekuat tenaga dan menutup mata pada berbagai macam fakta-fakta sejarah seperti itu. Tapi apakah bisa kita diskusikan hal itu kepada mereka? Ya, nggak karuan juga. Kita nggak bisa mengajak diskusi orang-orang yang fanatik, yang, ya, mohon maaf, yang nggak bisa terbuka pada hal-hal tersebut. Itu kira-kira, Rocky. Iya. Berarti ini mungkin ada kaitannya juga misalnya dengan salah satu contoh ketika orang Jawa melangsungkan pernikahan dengan adat Jawa, tapi di satu sisi juga menampilkan adanya standing party atau ya mungkin mengambil hidangan sendiri yang kemudian mohon maaf itu tidak sesuai dengan tuntunan ketika ada Jawa yang notabene harus duduk rapi dan sebagainya, tamu undangan mengambil hidangan ke sana kemari. Nah, ini tentu sebuah hibriditas baru yang mungkin saya rasa ini juga kita lakukan dalam keseharian, tapi mungkin itu tidak
kita sadari itu adalah bagian dari hibriditas itu sendiri. Mungkin teman-teman ada pertanyaan atau mungkin hal-hal yang ya kita bisa saling sharing bagaimana kaitannya dengan uh, mimikri atau mungkin kaitannya dengan kejanggalan-kejanggalan. Oh ternyata setelah saya amati atau mungkin saya rasakan saya pernah melakukan atau melihat hal itu. Ini ada Niko, silakan Niko. Halo, Halo, suara saya terdengar? sudah terdengar jelas. Oke, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Mungkin yang aku garis besar adalah hibridra, mimikri dengan multikultural. Kalau hibridra itu secara kontemporer antara penggabungan dari beberapa budaya yang acak menurutku. Kalau multikultural kan antara eh, gabungan dari kedua belah budaya. Nah, sebagai pendekatan atau pembeda dari hal tersebut itu apa sih kayak antara perpaduan atau adaptasi pada sebuah karya sastra atau sebuah budaya atau yang lain? Mungkin itu pertanyaan. Terima kasih. Oke, jadi mungkin bisa dikatakan seperti ini. Apa sih bedanya hibriditas yang dan juga multikultural di satu sisi? Mungkin seperti itu. Jadi ada hibriditas budaya budaya hibrida dan ada juga esensi multikultural yang tidak bisa kita apa ya pungkiri di Indonesia itu ada banyak kebudayaan. Silahkan Pak Doni terkait dengan hal tersebut. Oke, terima kasih Niko dan Rohim. Jadi mungkin gini ya konteksnya. Kalau multikulturalisme itu memang bisa kita sebut istilah dan apa yang kemudian datang belakangan. Ya. Itu lebih pada konsep-konsep yang saya kira um, lebih kepada penghargaan terhadap fenomena dan kebudayaan yang memang berbeda. Dalam konteks tertentu adalah agama misalnya ya. Bisa kita bisa kita elaborasikan ke dalam entitas kebudayaan. Karena memang agama pun dalam konteks tertentu bisa kita maknai juga sebagai sebuah kebudayaan kan. Oke. Jadi jika multikulturalisme memang lebih pada ada upaya kesadaran dan menghargai dari entitas yang berbeda itu. Tapi kalau dalam eh, mimikri memang acap kali itu tidak disadari karena struktur dan sistemnya dibuat sedemikian rupa dalam rangka untuk mengkoloni pihak-pihak yang tidak setara gitu ya kira-kira Niko ya dan Rokim ya yang diniatkan untuk menguasai pihak yang tidak setara itu pihak yang sedang terjajah itu jadi niatnya sudah berbeda Niko dan Rokim ya multikulturalisme memang ada usaha sekali lagi untuk menghargai, menghormati dalam kadar tertentu bisa kita adopsi dengan penuh kesadaran gitu ya. Dengan penuh kerelaan bagi kita untuk misalnya berbagi ruang kan gitu dalam konteks multikulturalisme terlebih dalam dunia yang semakin apa namanya saling saling mempengaruhi ya tidak lagi melihat batas-batas teritorial dan seterusnya tetapi kebudayaan itu bisa saling mempengaruhi sekali lagi itu multikulturalisme tetapi dalam konteks mimikri transmisi kebudayaannya bisa sangat halus bisa melalui kebudayaan bisa melalui pendidikan maksud saya ya bisa melalui pendidikan bisa melalui produk-produk kultural seni bahasa misalnya dan seterusnya yang memang niat awalnya pun tadi saya katakan memang sudah berbeda gitu. Niat awalnya memang sudah untuk ditransmisikan agar bisa menguasai budaya sasaran itu sendiri. Itu kira-kira. Tapi dalam konteks tertentu memang tadi di awal ya perlu kita hati-hati untuk memaknai itu karena bagi masyarakat yang terjajah, bagi kita yang terjajah ini pun kita juga merasa menurut bahasa atau menurut istilahnya Baba, kita merasa juga kagum kepada mereka. Nah, di situ ya. Jadi kita terjajah, tapi kita kagum sehingga
akan menemukan formula baru di situ, ya, formula kebudayaan yang baru, formula entitas yang baru, sehingga kita bisa menciptakan lah produk dan bahasa yang mungkin benar-benar berbeda dengan yang sudah kita miliki atau yang berbeda dengan yang mereka miliki. Jadi ada bentuk ketiganya karena kekaguman dan di sisi yang lain juga kebencian juga ya. Benci kepada penjajah tapi juga kagum pada mereka. Itulah mimikri ya Niko kira-kira ya. Oke. Baik, jadi mungkin bisa kita garis bawahi teman-teman bahwa kaitannya dengan mimikri ataupun multikulturalisme ini adalah ada tujuan yang berbeda dan cara pembentukannya yang berbeda. Kalau mimikri itu ada esensi bagaimana ketika seseorang itu benci tapi juga suka atau kagum terhadap ya mungkin kelebihan, kemudian ada nilai-nilai tertentu yang tidak kita miliki, tapi di sisi lain kita juga merasa terintimidasi atau terkucilkan karena kita tidak memiliki ruang untuk menyuarakan hal itu. Tapi untuk multikultural adalah sebuah penghargaan di mana semua kebudayaan memiliki hak yang sama untuk menyuarakan atau mengaktualisasikan diri mereka masing-masing. Baik teman-teman, untuk diskusi pada malam hari ini sebenarnya kalau kita lanjutkan ini bisa sampai malam sekali terkait dengan mimikri. Belum nanti kita membahas masalah apa ya ambivalensi ini juga menarik untuk dibahas sekalipun ada kesinambungan tapi terkait dengan ambivalensi ini juga menarik. Tapi karena berhubung durasi sudah menunjukkan waktu yang cukup malam, dan mungkin untuk diskusi-diskusi yang lain bisa kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jadi terima kasih pada teman-teman yang sudah berkenan hadir di Zoom kali ini. Dan kemudian tak lupa pada Pak Doni, terima kasih atas paparan materinya dan juga teman-teman yang sudah bergabung di sesi ke-8 diskusi pasca kolonial. Dan untuk diskusi ke depan kita akan membedah kaitannya dengan pemikiran-pemikiran pasca kolonial yang lain dan juga nanti kita juga akan membedah kaitannya dengan bagaimana sih adanya mimikri ambivalensi itu dalam pemikiran-pemikiran dan juga irasional. Jadi makin modern tapi di sisi lain di abad 20 juga ada irasional pasca rasionalisme. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mewakili kerabat kerja yang bertugas. Kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam.